Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengolahan citra A. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kita, yaitu rancang bangun aplikasi pengolahan citra digital untuk image enhancement menggunakan pustaka OpenCV berbasis GUI. Di sini terdapat beberapa library yang diperlukan, yaitu OpenCV dan implementasi Python untuk perbaikan citra digital. Ya, selanjutnya yaitu latar belakang permasalahannya. Dalam era digital saat ini, kualitas citra memegang peranan vital sebagai media informasi. Namun seringkali citra yang dihasilkan mengalami degradasi kualitas seperti pencahayaan yang minim atau low light, munculnya bintik gangguan atau noise, dan kabur atau blur. Hal ini menyebabkan informasi visual sulit diinterpretasikan. Aplikasi penyuntingan foto profesional yang ada saat ini cenderung berat dan kompleks. Di sisi lain, aplikasi untuk mengedit citra saat ini itu kebanyakan berbayar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi desktop yang ringan, spesifik untuk melakukan restorasi kualitas citra menggunakan pendekatan pengolahan citra digital berbasis domain spasial. Kemudian untuk sumber data citra kami, yaitu data uji yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari repositori publik Kaggle yang mencakup berbagai kondisi citra untuk menguji ketahanan algoritma. Yang pertama yaitu dataset low light. Dataset digunakan untuk menguji algoritma pencerahan dan histogram equalization. Yang kedua, denoising dataset yang berisi citra dengan noise tinggi untuk menguji filter smoothing. Yang ketiga yaitu blur dataset, citra tidak fokus untuk menguji fitur sharpening. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu target dan tujuan. Jadi untuk poin yang pertama, restorasi otomatis. Jadi untuk fiturnya yaitu mampu memperbaiki kontras pada citra gelap secara otomatis menggunakan metode statistik histogram. Yang kedua yaitu reduksi noise, menghilangkan gangguan bintik pada citra tanpa merusak detail objek secara signifikan. Dan yang ketiga yaitu user friendly, menyediakan antarmuka grafis atau GUI yang modern dan intuitif dengan fitur pratinjau real time. Dan yang terakhir yaitu objektivitas, menghasilkan perbaikan citra yang terukur secara visual maupun metrik sinyal. Kemudian selanjutnya yaitu metode dan algoritma utama. Sistem bekerja pada domain spasial atau memanipulasi nilai pixel secara langsung. Yang pertama yaitu histogram equalization atau HE, digunakan untuk meratakan distribusi intensitas cahaya. Proses dilakukan pada kanal Y atau luminance dalam ruang warna YUV agar warna citra tidak rusak. Kemudian yang kedua yaitu Gaussian filter, algoritma konvolusi untuk menghaluskan citra dan mengurangi Gaussian noise. Yang ketiga yaitu unsharp masking atau Laplacian, yaitu teknik high pass filter untuk mempertegas tepi dan meningkatkan detail sharpening. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu visual dari GUI tampilan program kita. Nah, untuk yang pertama terdapat menampilkan citra original dari hasil yang pertama kita inputkan. Pertama yaitu gambar itu low light atau minim cahaya. Setelah itu kita proses sehingga gambar yang seharusnya minim cahaya menjadi gambar yang cukup cahayanya. Dan di sini terdapat beberapa fitur yang ada, yaitu untuk yang pertama blur. Nah, dimana user itu bisa menyeting kualitas gambar menggunakan fitur blur ini. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur brightness atau fitur untuk mengatur kecerahan. Nah, di sini user juga bisa mengatur fitur kecerahan jika pada bar ini dipencet di sebelah kiri, maka akan mengurangi
brightness itu sendiri. Jika ke kanan maka akan sebaliknya. Untuk sharpen atau menajamkan gambar yaitu sama seperti yang sebelumnya, fiturnya itu mirip-mirip. Dan untuk selanjutnya mungkin rekan saya yang akan menjelaskan. Untuk yang fitur selanjutnya yaitu bagian kontras untuk mengatur antar brightness dan cahaya di sekitar gambar agar tidak terlalu cerah atau tidak terlalu gelap jika diatur dalam slidernya. Kemudian untuk saturation yaitu hampir sama untuk mengatur tingkat kualitas keseluruhan pencahayaan agar tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Kemudian untuk di bawahnya slider ada preset cepat yang digunakan untuk jika user ingin mengatur lebih cepat tanpa mengedit dari slider. Jadi user tinggal klik di bagian pilihannya, ingin yang low light atau high light atau yang portrait atau landscape. Kemudian di bawahnya lagi ada menu untuk pilih gambar yang ingin diinputkan. Kemudian ada fitur untuk mereset, yang dimana fitur ini berguna untuk mereset semua fitur yang mungkin user sudah coba seperti blur, brightness dan lain-lain, maka akan berubah menjadi 1 atau 0 lagi. Dan untuk yang selanjutnya yaitu fitur tahan untuk banding, yang dimana fitur ini berguna untuk membandingkan ketika gambar citra yang telah diproses dari awal user menginput dan setelah user mengedit atau dalam proses preprocessingnya, seperti itu. Nah, itu untuk selanjutnya ada tombol untuk simpan hasil, dimana user juga bisa menyimpan hasilnya secara manual sesuai dengan keinginan user, itu dimana folder yang gambar yang akan disimpan ke dalam folder apa. Kemudian yaitu untuk fitur-fitur utama dalam aplikasi kami, yaitu yang pertama auto contrast, fitur sekali klik untuk memperbaiki foto gelap secara instan. Kemudian yang kedua multi filter control, slider presisi untuk mengatur blur, brightness, contrast, saturation dan sharpening secara bersamaan. Kemudian yang ketiga smart preset, tersedia profil cepat untuk kondisi low light, portrait dan landscape. Kemudian yang keempat yaitu anti lag processing, yaitu menggunakan mekanisme debouncing agar aplikasi tetap lancar saat slider digeser cepat. Kemudian yang kelima yaitu compare mode, yaitu tombol tahan untuk bandingkan untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah secara instan. Nah, berikut adalah pengujian dan evaluasi before dan after gambar citra yang telah diproses ya. Untuk skenario pertama yaitu low light, di sini bisa kita lihat sendiri pada before, gambar yang bisa kita lihat itu minim cahaya. Setelah kita proses maka gambar tersebut akan tampak lebih bagus dan sedikit cukup cahayanya. Untuk yang kedua yaitu skenario noise, filter blur berhasil menyamarkan titik noise pada dataset. Seperti yang bisa kita lihat di sini, gambar yang sebelum diproses itu tampak beberapa titik-titik yang ada di gambarnya dan ada background yang mungkin mengganggu visual. Yang selanjutnya setelah kita proses, gambar tampak lebih nyaman untuk dipandang dan lebih bersih dari noise. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari aplikasi image enhancement ini, kita berhasil mengimplementasikan algoritma pengolahan citra spasial ke dalam bentuk perangkat lunak yang mudah digunakan oleh user. Berdasarkan pengujian dataset Kaggle yang kita dapatkan, sistem yang kita buat ini efektif untuk meningkatkan visibilitas citra low light dan mereduksi noise.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke GUI dari program yang telah kita buat. Ya, pada kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Di sini kalian bisa memilih gambar yang ingin kalian ubah. Pada pilihan kali ini saya sudah memasukkan file gambar bernama 23.png. Di sini saya akan melakukan penambahan brightness untuk hasil yang lebih optimal. Untuk yang pertama-tama aku akan mencoba fitur langsung preset cepat seperti landscape ini. Bisa kita lihat visualnya itu jauh lebih baik daripada original fotonya, dan di sini kita juga bisa langsung mengeditnya secara manual. Kita bisa memilih settingan dari sharpen, brightness atau saturationnya. Atau kalian juga bisa langsung masuk ke preset cepat ini. Lalu selanjutnya yaitu kita bisa mereset balik jadi ke settingan awal original fotonya. Lalu jika kalian ingin membuatnya ulang lagi, kalian bisa langsung masuk ke preset cepat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tahan untuk bandingnya di mana. Bisa kita lihat di sini fungsi dari fitur ini itu untuk melihat before dan after gambar yang telah kalian edit atau telah di pre-processing. Nah, seperti ini adalah gambar setelah kita edit, dan untuk ini itu gambar sebelum kita edit atau original fotonya. Nah, cara untuk menggunakan fitur ini itu hanya kalian bisa menekannya secara langsung, dan untuk mengembalikannya cukup dilepas saja. Dan untuk yang terakhir yaitu fitur simpan hasil. Nah, di sini kalian bisa memasukkan hasil dari foto yang telah kalian edit, terserah foldernya. Nah, itu bisa kalian kasih nama. Maka akan muncul pop-up jika gambarnya itu berhasil disimpan, dan di mana folder hasil dari gambar yang telah kita simpan. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang atau salah ucap, maka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit aja.